Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat beribadah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Di sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah doa. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita untuk kita datang kepada Dia. Bersama-sama saya undang untuk berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Engkau sudah memberikan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Dan di kesempatan sore hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan pula untuk kami bisa datang kepadamu, untuk kami bisa mempermuliakan Engkau di dalam pujian penyembahan kami. Biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu menolong setiap pribadi kami, menolong setiap kami yang merindukan akan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya juga Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman-Mu, Kau pakai di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama sidang jemaat kita datang kepada Dia untuk mohon pertolongan, untuk kuasa Tuhan menolong setiap pribadi kita yang merindukan akan kuasa-Nya. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pegang kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri
jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah daku, Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib nama-Mu Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Yes, Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus nama yang beri menang. Yesus nama yang beri menang, Yesus namanya. mari bersama-sama kita muliakan Dia. Oh, haleluya. Kudus nama-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau. Kau yang beri
sanggup menolong hidup kami. Engkau yang sanggup mengangkat kami. Engkau yang sanggup menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau juga yang memberikan kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa cinta Dia kepada kita semua. Dan pada sore hari ini kita juga akan membalas cintanya kepada Dia dengan pujian, dengan ucapan syukur kita. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku tinggikan dan ku agungkan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan Katakan sekali lagi, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas. Sebab Kau layak terima pujian Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja di atas Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Amin, haleluya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Dia memang berkuasa atas hidup kita. Dia adalah Raja, segala raja. Dia yang sanggup memberikan segalanya buat hidup kita. Tidak lupa kesempatan sore hari ini, mari kita naikkan apa yang kita perlu kepada Dia. Katakan kepada Dia dengan jujur dari hati, supaya pada sore hari ini kita merasakan mujizatnya dan merasakan kasih-Nya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku
Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Amin, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi Sekali lagi, ku rasakan kasih. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu sore malam hari ini dengan kerendahan hati Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, berdoa, dan semua itu boleh menjadi Bapa di dalam surga, ada di dalam kehendak-Mu. Untuk itu mari Engkau akan tolong kami lebih dahulu untuk kami boleh mendengarkan kehendak-Mu lewat firman dalam urapan Roh-Mu. Mendorong kami Tuhan untuk kami boleh Bapa membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Doa-doa kami ini supaya kami semakin boleh memiliki kekuatan, memiliki satu Bapa dalam surga, keteguhan hati menghadapi segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman ini Tuhan. Untuk itu sekali lagi serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kalau ada kekurangan, kelemahan yang masih ada pada kami yang belum sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa kalau ada kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, dan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Usirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus
menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau akan berhadirat di antara sidang-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan urapan-Mu dibutuhkan, demikian juga urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan lewat kemurahan Tuhan untuk ada di dalam ibadah, doa dan penyembahan. Mari kita pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Kita masih membicarakan dalam Injil Matius pasal yang ke-27, yaitu sengsara yang dialami oleh Yesus, yaitu yang keempat. Yesus disalibkan sampai mati. Ya, kita sudah membahas yang lalu praktek salib, bagaimana praktek salib dalam kehidupan sehari-hari, dan tempat penyalipannya kita sudah bicarakan juga, dan juga pengertian tentang salib. Pengertian tentang salib bukan pengertian tentang kematian Tuhan. Dan di dalam PA, ya, dalam PA kita sudah mempelajari sikap terhadap salib. Ya, itu sudah kita bahas juga. Ya, untuk itu kita harus hati-hati, ya, sebab sikap terhadap salib itu sudah diterangkan di mana imam-imam kepala dan selanjutnya ahli Taurat semua. Dan ini juga kita harus hati-hati, sebab imam-imam kepala itu malah menolak salib, ya, malah mengolok-olok dan menolak salib. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan, bahkan Petrus, ya, juga menolak salib. Sedangkan satu orang penjahat yang ada di sebelah Yesus disalib malah mau menerima salib. Nah, jadi ini kita hati-hati, jangan sampai kita menolak salib ini. Ya, untuk itu mari, ya, kita akan bahas lebih lanjut malam hari ini, yaitu waktu penyalipan. Ya, waktu penyalipan. Ya. Injil Matius 27 ayat 45 dan 46. Injil Matius 27 ayat 45 dan 46, ya. Ini mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini waktu penyalipan. Ya. Jadi, waktu inilah waktu yang sangat mencekam saat itu. Kalau kita melihat di dalam Markus 15 ayat 25, Markus 15 ayat yang ke-25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi jam 9 ketika Yesus disalibkan. Jadi waktu penyalipan Yesus adalah mulai jam 9, tadi jam 12, jam 15 atau jam 3 petang, 12 sampai jam 3 petang, suasana gelap ini. Nah, kalau kita melihat waktu penyalipan Yesus jam 9, jam 12, jam 3 petang. Ya. Waktu ini saudara dikasihi Tuhan,
Waktu penyaliban Yesus itu ada kaitan dengan waktu bekerja di kebun anggur. Ya. Matius 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Matius 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ya, ini ya, pemilik kebun anggur. Ayat 4, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Mengajak orang untuk bekerja di kebunnya. Waktu penyaliban Yesus itu ada kaitan dengan waktu bekerja di kebun anggur. Waktu bekerja di kebun anggur sama dengan waktu bekerja di ladang anggur, waktu bekerja di ladang mempelai. Ini sama dengan waktu bekerja dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu dimulai dari dalam nikah, 2 menjadi 1. Penggembalaan, lanjut antar penggembalaan, sampai nanti Israel dengan kafir menjadi satu tubuh. Jadi waktu kematian Yesus sama dengan waktu bekerja di kebun anggur. Di sini kita melihat bahwa Yesus rela mati di atas kayu salib untuk selalu memberi kesempatan kepada kita supaya kita bisa bekerja di kebun anggur atau bekerja dalam pembangunan tubuh Kristus. Kenapa Tuhan selalu membuka kesempatan bagi kita? Jadi luar biasa. Dia mati memberi kesempatan bagi kita. Kenapa Tuhan selalu membuka kesempatan bagi kita? Yang pertama jelas, seperti tadi orang-orang yang nganggur, ya, disuruh kerja. Ya. Jadi kenapa Tuhan selalu membuka kesempatan bagi kita? Yang pertama, supaya kita tidak menganggur di pasar dunia. Orang-orang lain menganggur di pasar. Ya. Menganggur itu sama dengan hamba yang tidak berguna. Nganggur. Matius 25, 26 dan 30. Matius 25, 26 dan 30. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Tuhan selalu membuka kesempatannya. Dia mati di atas kayu membuka kesempatan supaya kita tidak menganggur, ya, supaya tidak menjadi hamba yang tidak berguna. Kalau nganggur, ya, enggak menjadi hamba tidak berguna. Masuknya ke tempat yang paling gelap tadi. Yang kedua, kalau kita aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, kita tidak akan masuk dalam pembangunan yang lain, yaitu pembangunan tubuh Babel yang akan dibinasakan. Itu kenapa Tuhan mati di atas dan selalu membuka kesempatan bagi kita. Yang ketiga, supaya kita bisa mendapatkan air anggur yang manis, yang akan memuncak sampai perjamuan kawin anak domba Allah. Ya.
Ini saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Untuk membuka kesempatan bagi kita. Supaya kita bisa mendapat air anggur yang manis ini. Kita hidup di dunia yang bagaikan padang gurun yang penuh dengan kepahitan. Sebab itu kita perlu air anggur yang manis, yaitu suasana surga. Waktu Israel dalam perjalanan dan yang dipimpin Musa dan tiba di Mara, airnya pahit, gak bisa diminum. Dia protes sama Musa. Musa berseru kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Tuhan katakan, tongkat itu kayu lempar ke air. Air itu menjadi manis. Tongkat ini bicara salib Tuhan. Bicara tentang korban Kristus. Yang akan bisa membuat yaitu yang pahit menjadi yang manis ini. Saudara dikasih Tuhan, Markus 20, Injil Matius 20 ayat 1, 2 dan 6. Injil Matius 20 ayat 1, 2 dan 6. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Mari pergi sana kerja kebun anggurku. Janji upahnya 1 hari 1 dinar. Di sini. Ayat 6, kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapat orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Jadi sebenarnya ada 5 waktu bekerja di kebun anggur, di ladang anggur, di ladangnya mempelai itu. Mulai dari pertama pagi-pagi benar. Yang kedua pukul 9 pagi-pagi janjinya udah 1 dinar 1 hari. Pukul 9. Waktu ketiga pukul 12. Waktu keempat jam 3 petang. Dan waktu yang kelima jam 5 petang. Jam 9. Jam 9 dan jam 3 petang itu waktu yang sama dengan waktu penyaliban Yesus. Tadi sudah diterangkan di atas. Jadi berdasarkan 5 waktu ini, siapa yang boleh bekerja di kebun anggur? Tadi ada 5 waktu kan, Jam pagi-pagi benar, jam 9, jam 12, jam 3 petang, jam 5 petang. Jadi berdasarkan 5 waktu ini, siapa yang boleh bekerja di kebun anggur? Yang pertama pagi-pagi benar, ini kesempatan bagi bangsa Israel, yaitu umat pilihan Tuhan. Dasarnya apa? Dasarnya janji Tuhan, yaitu 1 dinar sehari sampai hidup kekal selamanya. Dan yang kedua pukul 9, 12 dan 3 petang. Ini kesempatan untuk Israel yang terhilang. Atau domba yang terhilang. Karena melanggar hukum Taurat. Dasarnya kasih Yesus di kayu salib. Kalau Yesus tidak mau disalib, bangsa Israel yang terhilang itu akan binasa semua.
Matius 15 ayat 24 menuliskan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ini. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi siapa yang boleh bekerja di kebun anggur? Pagi-pagi benar bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Dasarnya janji Tuhan tadi. 1 dinar sehari. Dan yang kedua jam 9, 12 dan 3 petang. Kesempatan untuk Israel yang terhilang. Atau domba yang terhilang. Karena melanggar hukum Taurat. Mungkin juga ada domba-domba yang terhilang. Ini masih ada kesempatan. Dasarnya kasih Yesus di atas kayu salib ini. Dia katakan, ya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan yang ketiga jam 5 petang, ini kesempatan, saudara dikasih, jam 5 petang, ini kesempatan bagi bangsa kafir untuk bisa bekerja di ladang anggurnya Tuhan, di kebun anggur. Dasarnya adalah kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Jadi ini lebih dari sekedar kasih Tuhan. Lebih dari sekedar kasih Tuhan. Inilah kita bangsa kafir. Ya. Kenapa bangsa kafir bisa masuk? Ya. Bisa masuk. Roma 11 ayat 25. Jadi ini pergunakan kemurahan Tuhan. Jadi jam 5 petang itu jam terakhir, 1 jam aja. Pergunakan waktu yang sangat singkat ini juga. Di mana kedatangan dia kali kedua segera datang. Pergunakan ini kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Bukan sekedar belas kasihan Tuhan. Lebih dari belas kasihan Tuhan. Kenapa bangsa Israel bisa masuk? Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar atau keras hati sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Bangsa lain itu adalah bangsa kafir. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi bangsa kafir bisa masuk karena sebagian besar Israel menolak Yesus. Sehingga terbuka kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk bisa bekerja di kebun anggur atau untuk bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ini adalah kesempatan. Kenapa kok seringkali masuk pembangunan tubuh Kristus, masuk pembangunan tubuh Kristus? Kalau ditanya mau masuk surga enggak? Semua ngomong, mau. Tapi ingat, waktu dia datang sekaligus sebagai kepala, untuk apa? Menjemput siapa? Tubuhnya, tubuh Kristus. Jadi bukan sendiri-sendiri masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau dia sebagai mempelai laki-laki surga dia datang, yaitu untuk kita sebagai mempelai wanita Tuhan yang sudah mencapai kesempurnaan, yang siap untuk menyambut kedatangan kali kedua ini. Jadi hari akhir ini, jam 5 petang ini, itu adalah semata-mata kemurahan dan kepercayaan Tuhan. Sebab itu kita harus menjaga kepercayaan dan kemurahan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan sudah memberikan kemurahan dan kepercayaan kepada kita, kepercayaan dan kemurahan jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dialihkan kepada orang lain. Kalau kepercayaan
itu dialihkan pada orang lain, kita tidak pernah kembali lagi seperti Yudas Iskariot, diganti oleh Matias. Karena Yudas itu binasa sudah. Jadi bangsa kafir bekerja di kebun anggur itu dalam sistem kemurahan. Kita bangsa kafir bisa diberi kesempatan bekerja di ladang anggur, kebun anggur, ladang mempelai. Itu dalam sistem kemurahan Tuhan. Di luar kemurahan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ini kita harus jaga kepercayaan dan kemurahan Tuhan. Ya. Saudara, sistem kemurahan Tuhan tidak sama dengan murahan. Seringkali, gampang aja dianggap murahan. Sistem kemurahan tidak sama dengan murahan. Jadi jangan sampai kita masuk pelayanan dengan kemurahan tetapi melayani dengan murahan. Sebab itu sama dengan menghina korban Kristus. Karena kita bisa masuk dalam sistem kemurahan oleh karena kematian dia di atas kayu salib. Jadi kalau kita yang sudah mendapat kemurahan oleh karena dia mati di atas kayu salib, tapi melayani dengan murahan, itu sama dengan menghina korban Kristus. Ya, pergunakan waktu yang sangat singkat ini ya, untuk ada dalam kemurahan Tuhan. Praktek sistem kemurahan Tuhan. Praktek sistem kemurahan Tuhan yang pertama, Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi praktek sistem kemurahan Tuhan yang pertama, bertobat. Dalam pembangunan tubuh Kristus, ya, ada 6 dosa yang membuat ya, bisa terpecah belah. Ya, ada 6 dosa. 6 angka daging yang membuat kita terpecah belah. 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Makan bersama-sama artinya bersekutu. Bukan tidak boleh bersekutu dengan yang lain, tapi jangan bersekutu dengan 6 dosa ini. Ya. Oh, kalau dia masih cabul, nggak mau bersekutu. Bukan bersekutu, tapi ada 6 dosa. 6 dosa ini jangan ada dalam kehidupan kita ini. Ya. Ini 6 dosa yang mendarah daging dalam kehidupan anak Tuhan sehingga tidak bisa menyatu dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi untuk itu ya, sistem kemurahan Tuhan yang pertama harus bertobat dari 6 dosa utama tadi. Ya, yang sudah mendarah daging dalam kehidupan anak Tuhan, ya, sehingga nggak bisa nyatu. Itu cabul,
Ya, ini sama dengan dosa kawin mengawinkan, dosa seks dengan berbagai ragamnya, sampai nikah yang salah. Ya. Nikah yang salah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah gariskan. Ya. Yang kedua tadi kikir. Kikir itu tidak bisa memberi. Bukan tidak ada ya untuk memberi, tapi tidak bisa memberi. Gak bisa memberi waktu, gak bisa memberi tenaga, gak bisa memberi uang, apalagi memberi dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Dalam pembangunan tabernakel yang pertama ya, dilakukan adalah memberi. Ya. Jadi dalam pembangunan tabernakel yang pertama itu, yaitu dilakukan untuk memberi. Musa diperintah oleh Tuhan, ya, untuk minta kepada umat Israel segala kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan tabernakel, emas, perak, dan lain sebagainya. Itu, ya. Dan dari mana bangsa Israel di padang gurun kok bisa ada yang punya emas, perak, dan sebagainya? Karena sewaktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan katakan, kau akan terima dari ya orang-orang di sekitarmu. Jadi berkat itu sudah diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan perintahkan waktu di padang gurun untuk membangun tabernakel, dan Musa diperintahkan kumpulkan. Ini merupakan persembahan khusus. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi untuk pembangunan tubuh bukan saja memberi waktu, tenaga, uang, ya, sampai kehidupan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, semua harus dikorbankan untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, kecuali satu. Firman pengajaran yang benar enggak boleh dikorbankan. Sebab kalau tidak ada pengajaran yang benar, ya, tapi kita akan bersekutu, maka hanya tinggal waktunya akan hancur. Seperti carang yang lepas, ranting yang lepas dari pokoknya, disekutukan, dikumpulkan, tapi kemana? Dimasukkan ke dalam api. Ini hati-hati. Ya. Penyembahan berhala, ya tadi cabul, kikir, ya bukan tidak punya, tidak bisa memberikan. Yang ketiga penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu ada sesuatu yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Apapun juga penghalang, apalagi sampai jimat-jimat. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Penyembahan berhala tadi, kikir, serakah, sama dengan penyembahan berhala, menghalangi untuk bisa mengasihi Tuhan. Ini juga, ya, apapun yang menghalangi untuk bisa mengasihi Tuhan, untuk bisa mengutamakan Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Mau ibadah terhalang, ya. Bisa anak, bisa cucu menghalang. Kasihan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, yang ketiga pemfitnah. Ya. Seringkali nggak disadari. Benar menjadi salah, salah menjadi benar. Ya. Pemabuk itu dosa makan minum, termasuk merokok, mabuk dan narkoba. Itu satu paket. Ini akan menjadi penghalang. Penipu sama dengan pendusta. Jadi saudara
dikasih Tuhan, ya, 6 dosa mendarah daging, ya, sehingga tidak bisa masuk dalam tubuh Kristus, ya, itu menjadi penghalang. Untuk itu tadi kita harus bertobat dari 6 dosa ini, sehingga kita bisa melayani Tuhan dalam sistem kemurahan tadi. Untuk apa kemurahan Tuhan? Untuk membawa dalam pertobatan. Yang kedua, praktek sistem kemurahan Tuhan yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi praktek sistem kemurahan Tuhan yang kedua, tidak tawar hati. Ini sama dengan melayani pembangunan tubuh Kristus dengan kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh hati artinya menghadapi apapun tidak kecewa, tidak putus asa, tidak meninggalkan ibadah pelayanan, tapi tetap setia, berkobar-kobar sampai garis akhir manusia sampai meninggal sebelum Tuhan datang kali kedua, atau sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita manusia tidak kekal. Selama di dalam dunia ini tidak kekal. Mati sebelum Tuhan datang kali kedua, atau sampai Tuhan datang kali kedua. Itu akhir. Dan yang lain, ya, yang lain itu, ya, tidak tawar hati artinya tetap melayani sesuai dengan pengajaran yang benar sebagai komando dalam pelayanan. Dia sebagai kepala, dengan pengajaran sebagai kepala, sebagai komando dalam pelayanan kita. Tanpa firman pengajaran yang benar, semua akan sia-sia. Sebab pengajaran benar itu tadi adalah kepalanya, komandonya. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Sekarang yang ketiga, sistem kemurahan Tuhan yang ketiga. Ya. Jadi tadi yaitu yang pertama, ya, untuk bisa bertobat tadi, ya, dari 6 dosa. Kemudian kita tidak tawar hati. Yang ketiga, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini praktek sistem kemurahan Tuhan yang ketiga. Beribadah melayani dalam ibadah pelayanan yang sejati. Ini sama dengan tabisan yang benar. Hidup dalam tabisan yang benar ini. Tandanya tabisan yang benar tadi, yang pertama ayat pertama, mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh kita sehingga persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Ya. Tubuh yang hidup adalah
tubuh atau kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam tabernakel, dalam tanda pelita emas, sama dengan tekun dalam ibadah raya. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Yohanes 6 ayat 63. Ya. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Nah, ya. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi tubuh yang hidup, ya saudara dikasih Tuhan, di sini kita melihat yaitu dikuasai oleh firman pengajaran yang benar. Tubuh yang hidup. Saudara dikasih Tuhan, ya, tubuh yang hidup. Saudara dikasih Tuhan, ya. Ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Yohanes 15, ya. Jadi tanda tabisan yang benar tadi, atau yaitu berdiam melayani dalam ibadah yang sejati, ya, itu mempersembahkan tubuh, ya, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan Allah. Tubuh yang hidup dikuasai oleh Roh Kudus, ya, dalam tanda pelita emas, dalam ketekunan dalam ibadah raya. Tubuh yang kudus dikuasai oleh firman pengajaran benar dalam tabernakel, dalam tanda meja roti sajian. Ini sebagai ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci ini. Kemudian saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Tubuh yang berkenan pada Allah dikuasai oleh kasih Allah. Ada tanda mesbah dua, tekun dalam ibadah doa. Jadi kehidupan tergembala itu bisa berada dalam tahbisan yang benar. Ya, dalam tahbisan yang benar, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini tanda tahbisan benar, mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu kita bisa lakukan di dalam kandang pengembalaan, dalam ibadah raya tekun, ibadah bersama perjuangan tekun, dan juga mesbah dupa itu tekun dalam ibadah doa penyembahan. Ya, ya, yang kedua dikatakan ayat yang kedua, Roma 12 ayat kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini sama dengan mengalami perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Jadi sudah mempersembahkan tubuh lewat pengembalaan tadi. 3 macam ibadah, tekun dalam 3 macam ibadah dan pengembalaan, akan mengalami perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ya. Jadi daging harus dibakar. Ya. Pembaharuan lewat sengsara tanpa dosa bersama Yesus, itu percikan darah, supaya daging itu dibakar bisa berbau harum di hadapan Tuhan. Ya. Proses perobekan daging itulah pintu tirai. Kalau tidak, ya, daging, ya, tidak dibakar, biarin aja, terjadi apa? Daging itu akan berulat. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Daging yang paling amis itu adalah hati. Pembaharuan budimu, hati ini. Hati, kalau hati dibaharui menjadi hati yang taat dengar-dengaran. Kalau hati taat dengar-dengaran, kita akan bisa membedakan yang tidak benar dengan yang benar.
Dimulai dari membedakan pengajaran yang benar dan pengajaran yang tidak benar. Nah, kalau sudah bisa membedakan pengajaran yang benar, ya, bisa membedakan pengajaran benar dan tidak, juga akan bisa membedakan pelayanan yang benar atau tidak, juga membedakan perkataan termasuk perbuatan benar atau tidak. Perkataan benar, perbuatan benar atau tidak. Kalau hati sudah berubah, akan bisa melihat, bisa membedakan ini. Kalau begitu, kita bisa hidup benar, kita bisa hidup suci sampai sempurna. Ini tentunya yang harus kita amati, perhatikan dalam hidup kita ini. Ya. Hati yang taat itu sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, sama dengan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Hanya berseru, terserah Engkau Tuhan. Dalam menghadapi masalah, bukan menyerah ya, dengan masalah yang besar. Ya. Daud tidak menyerah dengan perkara yang besar. Goliat, menghadapi Goliat. Tapi Saul, ya, dia takut. Nah, Daud imut-imut menghadapi masalah yang besar, menghadapi Goliat ini. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Dia bukan menyerah kepada Goliat, tapi dia berserah kepada Tuhan. Ya, terserah Engkau Tuhan, Engkau yang tolong. Demikian juga banyak yang lain, Sadrak Mesak Abednego, terserah Engkau Tuhan, bukan menyerah dalam situasi keadaannya ada. Jadi kalau hati yang taat sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuh pada Tuhan, hanya berseru, terserah Engkau Tuhan. Tapi hati-hati. Gara-gara tidak taat, istri Lot binasa. Sekalipun dia hanya satu kali menoleh ke belakang, menjadi tiang garam. Tapi kalau kita mengulurkan tangan pada Tuhan, Tuhan juga akan mengulurkan tangan belas kasih kepada kita, dan kita akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Kalau kita bisa terserah Engkau Tuhan, menghadapi masalah apapun saat-saat ini, jangan bersungut-sungut. Serahkan, percayakan kepada Tuhan. Terserah Engkau. Ini masalah besar. Seperti Daud menghadapi Goliat, masalah besar. Terserah Engkau Tuhan. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita mengalami kuasa Tuhan, hasil yang pertama, Matius 8 ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi hasil pertama kalau kita mengalami kuasa Tuhan, karena kita terserah Engkau Tuhan, ya, maka hasil pertama ada kuasa kesembuhan. Baik kesembuhan dari penyakit jasmani ataupun rohani, sehingga kita akan mengalami ketenangan dalam Tuhan. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, ketenangan, yaitu damai sejahtera. Hasil yang kedua kalau kita mengalami kuasa Tuhan, pelayan siap. Matius 14 30-31.
Matius 14:30-31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Hasil yang kedua yaitu ada kuasa pengangkatan. Dari kegagalan tadi, dari kemerosotan mau tenggelam, sehingga menjadi berhasil dan indah bersama Tuhan. Dan satu waktu kita diangkat ke awan-awan permai oleh kekuatan tangan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ya, di sini kita akan melihat, ya, penyakit tadi. Waktu Tuhan mengulurkan tangannya menjamah orang itu, ada kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan dari penyakit jasmani ataupun rohani, kita mengalami ketenangan Tuhan. Tapi juga penyakit di dalam nikah rumah tangga juga akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan nikah, terserah engkau Tuhan, ulurkan tangan kepada Tuhan. Ya, taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, maka akan terjadi yaitu kesembuhan. Kesembuhan sama dengan pemulihan itu, ya. Dan kemudian, ya, kalau kita melihat yang kedua dalam Matius 14, ya, di mana Petrus itu, ya, berjalan di atas air, tapi setelah melihat ada badai ini, maka dia mulai tenggelam. Ya, orang tenggelam pasti mengulurkan tangan dan dengan tepat dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Dia tidak berteriak kepada temannya minta tolong. Tolong rek, aku mau tenggelam ya. Tapi tepat dia katakan, mengulurkan tangan, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan tidak lama-lama, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, tetapi berkata, hai orang yang kurang percaya. Jadi hasilnya kedua ada kuasa pengangkatan. Kalau kita saat ini menghadapi kegagalan, ada kuasa pengangkatan. Mengalami kemerosotan, ada pengangkatan. Sehingga akan menjadi berhasil dan indah bersama Tuhan pada waktunya. Sampai satu waktu nanti kita diangkat ke awan-awan yang permai oleh kekuatan tangan Tuhan. Amin. Untuk itu mari hari-hari ini perhatikan gerak firman Tuhan yang terus membawa kita untuk kita bisa semakin mengerti, semakin bisa menyerahkan kehidupan ke dalam Tuhan sekalipun menghadapi banyak masalah. Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan bersama satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku tadi. Ya. Haleluya. berkenan padamu.
Dari atas kembali, katakan dengan satu permohonan, Bapa, ku persembahkan, ya, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Ibadah yang sejati, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Kemuliaan namamu. Dari atas, haleluya. Bapa, ya, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, yang Kau yang layak untuk disembah.
masalah-masalah yang besar, tapi kami boleh semakin menyerahkan kehidupan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dengan begitu jelas Tuhan sudah memberikan tahu kepada kami lewat firman-Nya ini, di mana dalam situasi apapun juga, lewat kematian di atas kayu salib, Engkau selalu membuka kesempatan bagi kehidupan kami ini, supaya kami boleh tetap di dalam pelayanan ibadah pelayanan, tidak diam atau menganggur ini. Dan kita diingatkan juga supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan, yaitu kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kita bangsa kafir yang seharusnya tidak mendapat bagian, tapi inilah kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita sia-siakan di hari-hari ini. Kalaupun ada kekurangan, kelemahan pada kita, tidak sesuai dengan firman Tuhan, datang, selesaikan, minta ampun kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan tawar hati menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi bahkan kita semakin masuk dalam tabisan yang benar, mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan, lewat ketika kita mau setia tekun dalam 3 macam ibadah pokok, sampai kita mengalami keubatan hidup. Mari malam hari ini saya akan memberi kesempatan buat kita semua. Apa yang saudara sidang jemaat sedang mengalami di hari-hari ini, merasakan tawar hati, datang kepada Tuhan, angkat tangan, serahkan kepada Tuhan. Jika kita tidak tawar hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak meninggalkan ibadah pelayanan, tapi tetap setia berkobar-kobar, mungkin menghadapi kemerosotan ini, Tuhan akan tolong kita. Angkat tangan kalau sedang menghadapi kemerosotan, baik dalam kesehatan, ada kuasa kesembuhan. Ada kemerosotan dalam bidang-bidang yang lain, bagi pekerjaan dan lain sebagainya, usaha sebagai bahkan ibadah pelayan merasa merosot. Angkat tangan, serahkan kepada Tuhan, akan ada kuasa pengangkatan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau melihat tangan-tangan dari sidang jemaat muda yang mendengarkan, yang sudah mengangkat tangan kepadamu Tuhan saat malam hari ini. Dan biarlah Engkau melihat di dalam hati masing-masing Tuhan, bukan sekedar ikut angkat tangan, tetapi Engkau melihat dalam hati masing-masing Tuhan, apa yang mereka butuhkan di hari-hari ini. Apa-apa di mana dia mengangkat tangan Tuhan, mungkin Bapa dalam surga, oleh karena menyia-nyiakan kemurahan Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Mungkin oleh karena masalah-masalah yang sedang dialami, kemerosotan dalam segala bidang, Engkau lihat, Engkau punya kuasa untuk mengangkat kembali Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, hati mereka Tuhan, bahwa mereka berserah kepada Engkau Tuhan.
Kalaupun ada hal yang lain Tuhan yang akan mengganggu, menggogah, membuat bimbang dan lain sebagainya terhadap kuasa-Mu, ampuni Tuhan dan usirkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hati mereka menjadi hati yang taat dengar-dengaran Tuhan. Juga yang sakit, kami tahu kami Engkau tolong untuk memulihkan, mengangkat Tuhan, menjadi pemulih dalam kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu akan nyata dalam setiap kehidupan yang mau untuk mengangkat tangan, berserah kepada Engkau, taat dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih. Demikian juga masalah-masalah yang mengganggu dalam ibadah, dalam pelayanan Tuhan, Engkau juga tolong. Engkau yang mampu untuk menyingkirkan semua bentuk penghalang-penghalang itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga Bapa dalam surga, kami semua boleh merasakan yaitu kemurahan dan belas kasihan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan ini Tuhan, sehingga terus kami boleh meningkat Tuhan dalam hidup kami, dari manusia menjadi manusia yang rohani, saatnya sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Engkau sudah menyediakan kuasa pertolongan semua bagi yang benar-benar mau menghargai korban-Mu dan taat dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masalah-masalah yang lain apapun bentuknya, Engkau juga akan menolong. Bahkan Engkau sudah menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anak-anak juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak kaum muda, biar mereka juga bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu lewat pembina-pembina mereka Tuhan, lewat guru-guru mereka, pakai semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur karena Engkau lawat kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga kembali berdoa, menyerahkan situasi keadaan yang ada di dalam negara kita, lingkungan kita, baik masalah keamanan, terlebih masalah pandemi COVID-19 ini. Dan kami tahu Engkau yang mampu menyelesaikan pada waktunya. Pakai petugas-petugas, berikan hikmat Tuhan, biar mereka semua yang takut akan Engkau akan berikan hikmat Tuhan untuk mengatasi semua masalah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan datang. Biarlah seluruh sidang jemaat Tuhan merindukan untuk terus tekun dalam ibadah-ibadah yang ada, memperhatikan firman. Demikian juga di saat nanti tanggal 2 ada memperingati kematian dalam Jumat Agung. Tapi mari, bukan kami sekedar untuk memperingati begitu, tapi makna dari kematian-Mu yang sedang kita pelajari ini akan terwujud Tuhan dalam kehidupan sidang-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga ibadah-ibadah selanjutnya dalam Paskah dan selanjutnya. Engkau akan juga memberi kekuatan, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang Engkau sudah tugaskan Tuhan untuk melayani Engkau. Biar mereka siap Tuhan. Bapa dalam surga,
berilah mereka kekuatan kesehatan sehingga tetap eksis di dalam melakukan tugas pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Sekarang Engkau akan terus memberkati pelayan malam hari ini. Berikan damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Nya limpahkan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.